Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran anggaran perusahaan sampai dengan pertemuan ini yang merupakan pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester. Dan pada pertemuan kali ini kita laksanakan secara daring khusus untuk beberapa kelas terkait dengan materi harga pokok produksi anggaran. Singkat saja, jadi harga pokok produksi anggaran ini adalah total dari biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan overhead. Adapun faktor lain yang berpengaruh adalah volume produksi, satuan kegiatan, dan angka standar pada masing-masing bagian produksi. Nah, di sini terdapat contoh soal tentang perhitungan HPP anggaran. Sebuah perusahaan bernama PT Kota Baru memproduksi dua macam barang, yaitu A dan B. Barang A diproduksi jumlah 7.000 unit dan barang B diproduksi jumlah 4.000 unit. Terdapat tiga bagian departemen, dua bagian produksi dan satu bagian jasa. Pada bagian produksi 1 ini dilalui unit A, ya, dan produksi 2 dilalui unit A dan B atau barang A dan B. Nah, bagian jasa atau reparasi ini difungsikan untuk memberikan jasa pada produksi 1 dan 2. Nah, kita lihat di sini satuan kegiatannya ya. Pada produksi 1 karena hanya ada unit A yang diproses, maka satuannya adalah unit barang. Sedangkan pada bagian produksi 2 menggunakan DMH karena harus dikonversi ke DMH ya, karena ada barang B juga. Nah, di reparasi menggunakan DRH. Nah, untuk departemen produksi 2 kita membutuhkan juga DMH masing-masing barang. Ya ini DMH untuk A itu 4, artinya satu barang A diproduksi selama 4 jam. Dan B 3 DMH atau 3 jam per unit barang B. Untuk satuan reparasi, karena dia memberikan jasanya ke departemen produksi 1 dan 2, ini juga berlaku masing-masing. Produksi 1 0,2 DLH per unit, ya, sesuai dengan satuan unit produksi 1. Dan untuk produksi 2 0,07 DLH standarnya per DMH sesuai dengan satuan kegiatan produksi 2. Nah, ini info terkait dengan bagian masing-masing departemen ini. Untuk POP-nya adalah diketahui bahwa POP produksi 1 ada 26.000, POP produksi 2 adalah 16.000 dan POP departemen reparasi adalah 6.000, ya, 6.000 rupiah. Ini menjadi konstanta ya. Dari anggaran tersebut ini 3 tabel, 4 tabel nih berarti ya, 1, 2, 3, 4 ini tentang BOP. Karena HPP itu ada BOP, ada bahan mentah dan juga tenaga kerja, maka kita juga harus tahu berapa bahan mentahnya, tenaga kerjanya. Di sini sudah diketahui bahan mentahnya adalah sekian. Untuk barang A 70, barang B 60.000. Sedangkan tenaga kerja langsungnya barang A 35.000 dan barang B 14.000. Dari soal ini kita bisa menghitung HPP produk. Kita diminta untuk menghitung HPP produknya. Pada pertemuan sebelumnya kita akan menggunakan formulasi dan substitusi. Nah, pada pertemuan ini kita menggunakan perhitungan tabulasi. Yang pertama kita harus tahu dulu tingkat kegiatannya pada masing-masing bagian. Bagian produksi 1 tidak perlu dihitung karena hanya dilalui unit A, tidak dilalui unit B. Maka satuannya masih tetap, yaitu jumlah barang yang diproduksi, yaitu 7.000. Untuk bagian produksi 2
jumlah unit A itu 7.000 dan B 4.000 itu dikonversi ke DMH dulu. Jadi unit A dikali 4 DMH-nya sesuai yang diketahui jadi 28.000 dan unit B dikali 3 DMH-nya menjadi 12.000. Total DMH barang A 28.000 dan DMH barang B 12.000 menjadi 40.000. Ya, ini satuan unitnya adalah 40.000 produksi 2. Dan bagian reparasi dia memberikan jasa ke produksi 1 itu sesuai dengan ketentuan produksi 1 menggunakan jumlah unit 7.000 dikali standar DRH-nya 0,2 sama dengan 1.400. Dan untuk bagian 2 dia memberikan jasa ke bagian 2 atau produksi 2 sesuai dengan standarnya menggunakan DMH. Kita menggunakan 40.000 DMH dari sini tadi dikalikan standar DRH-nya yaitu 0,07. Hasilnya adalah 2.800. Sehingga total DRH-nya adalah 4.200 hasil dari 1.400 tambah 2.800. Di sini kesimpulannya kita tulis kembali supaya jelas. Nah, setelah itu kita menghitung tarif biaya overhead. Jadi tarif biaya overhead per unit ya, tarif per unitnya atau per kegiatan ya. Gimana caranya? Kita lanjut menggunakan tabulasi. Yang pertama kita tulis dulu jumlah BOP yang sudah diketahui berdasarkan soal tadi ya. Bagian produksi 1 kan BOP-nya 26.000. Nah, ini setelah menyerap jasa dari reparasi nambah 2.000 jadi 28.000. Yang perlu kita perhatikan adalah perhitungan 2.000 ini nih. Nah, perhitungan 2.000 ini berasal dari ya, ini harusnya tertulis 1.400 dibagi 4.200 ya. 1.400 dibagi 2.400 hasilnya sama dengan dikali 6.000 hasilnya sama dengan 2.000. 1.400 ini dari yang sebelumnya ya. Ini hasil ini 7.000 kali 0,2 DRH dan 4.200 ini dari total DRH ya, dikali 6.000 ini dari tadi yang BOP reparasi. Jadi BOP reparasi itu 6.000. Ternyata 6.000 itu 2.000 nya ke bagian 1, maka sisanya secara otomatis 4.000 nya ke bagian 2. Cara ngitungnya 2.800 bagi 4.200 kali 6.000. 2.800 dari sini ya, 40.000 kali 0,07. Oke. Setelah itu kita sudah mengetahui BOP Departemen 1 dan 2 setelah memperoleh jasa reparasi ya. Nah, untuk menghitung tarifnya maka kita bagi dengan masing-masing satuan kegiatannya. Ini sorry agak turun. Untuk satuan kegiatan produksi 1, satuannya adalah 7.000 unit, maka hasilnya adalah 4 rupiah. 4 rupiah. Kemudian untuk caranya adalah total BOP tadi 28.000 dibagi 7.000 unit ya, karena satuannya adalah jumlah unit. Sedangkan untuk bagian produksi 2 satuannya 40.000 DMH. Nah, ini membagi jumlah BOP yang tadi sudah dihitung. Jumlahnya lebih besar, maka hasilnya ya otomatis dikurang dari 1 ya, 0,5 rupiah. Ini tarif per DMH, sedangkan ini tarif per unit. Ini untuk produksi 1 dan ini untuk bagian produksi 2. Jadi ini perlu kita ingat-ingat. Begini cara perhitungannya ya. Setelah diketahui tarif BOP, kita bisa menghitung HPP-nya. Nah, di sini perhitungan HPP langsung saja kita hitung. Bahan mentah sudah diketahui 70.000.
per unitnya Rp10 karena dibagi jumlah barang A 7.000 ya, 70.000 dibagi 7.000. Biaya tenaga kerja juga sudah diketahui 3.500 dibagi 7.000, maka hasilnya Rp5 per unit. Nah, barang A ini melalui bagian produksi 1 dan melalui bagian produksi 2. Bagian produksi 1 satuan kegiatannya adalah unit, jadi tidak perlu dikalikan DMH, jadi langsung saja dikalikan 7.000 dikali Rp4 ya, Rp4 yang tadi kita hitung di sini ya. Nah, ini tarif BOP ya, maka BOP bagian 1 untuk A ini, untuk produk A ini Rp28.000. Nah, untuk bagian 2 nya Rp14.000, ini kurang lebih ya. Dari 7.000 jumlah barang kali DMH, karena memang harus dikonversi ke DMH ya untuk bagian 2 ini ya. Kemudian dikali 0,5 rupiah ya dari BOP per unit bagian 2 ini, bagian produksi 2. Hasilnya adalah 1.400, sehingga total BOP untuk barang A itu 42.000. Ini di sini ya. Dari mana? Dari total bagian BOP 1 barang A itu 28.000 ditambah total BOP bagian 2 barang A itu 14.000. Sehingga total BOP barang A kita bisa hitung totalnya adalah 70.000 ditambah 35.000 tambah 42.000, hasilnya 147.000. Nah, ini total HPP ya, 147.000. HPP-nya 147.000. Dari total bahan mentahnya 70, tenaga kerjanya 35.000, BOP-nya 42.000, total HPP 147. Sedangkan HPP per unit barang A adalah Rp21, yaitu Rp10 ditambah Rp5 ditambah Rp6. Cukup jelas ya. Nah, ini kita ke barang B. Barang B di sini biaya bahan mentah langsungnya 60.000 sudah diketahui, dibagi 4.000, maka per unitnya bahan mentahnya adalah Rp15. Sedangkan untuk tenaga kerja langsung yang memang sudah diketahui juga 14.000 dibagi 4.000, hasilnya sama dengan Rp3,5. BOP nya karena barang B ini hanya melalui bagian produksi 2 saja, maka hanya ada bagian perhitungan BOP untuk bagian produksi 2, yaitu jumlah unitnya 4.000 dikali DMH barang B itu kan 3 DMH ya, dikalikan Rp0,5 tarif BOP bagian 2, maka hasilnya adalah Rp6.000 ya. Sini Rp6.000 masuk ke sini. Nah, kemudian ini dibagi jumlah barangnya 4.000, Rp1,5 hasilnya ya, sehingga total HPP barang B 60.000 tambah 14.000 tambah 60.000 hasilnya adalah 80.000, dan HPP per unitnya adalah 15 ditambah 3,5 tambah Rp1,5, hasilnya adalah Rp20. Sehingga kesimpulannya harga pokok produksi untuk barang A itu 147, harga pokok produksi per unit A itu Rp21, harga pokok produksi barang B 80.000, dan harga pokok produksi per unit barang B adalah Rp20. Harga pokok produksi ini adalah harga pokok produksi per barang ya, bukan dijadikan satu. Dan akan menjadi apa sih manfaatnya? HPP yang sudah diketahui ini kan menjadi dasar perhitungan harga jual, tergantung mau diambil keuntungan berapa persen marginnya dari ini ya. Demikian penjelasan untuk materi kali ini, singkat, semoga bisa dipahami. Adapun pertanyaan silahkan diajukan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.